Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi anzala al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fastamsik billazi uhiya ilaik innaka ala siratim mustaqim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat kesempatan masih Allah izinkan bersama kita, dan kita berharap mudah-mudahan nikmat ini Allah pelihara dan kita diberi kemampuan untuk dapat menjaga nikmat ini sehingga kita menjadi orang yang pandai bersyukur. Tadabbur surat Yusuf terakhir sampai ayat ke-54. Di ayat yang lalu kita menemukan satu momentum yang sangat indah, transformasi Nabi Yusuf alaihissalam dari seorang yang bergelut dengan penderitaan, bergelut dengan kesusahan. Kemudian di ayat ke-54 ini, akhlishu, kali kata kuncinya akhlishu, ya, astakhlishu li nafsi, aku memilihnya dengan ikhlas untuk diriku. Falamma kallamahu qala innakal yauma ladaina makinun amin. Maka ketika raja telah berbicara bersama Yusuf, apa yang dikatakannya? Innakal yauma ladaina makinun amin. Sesungguhnya engkau di sisi kami mendapatkan makinun amin, tempat yang kokoh lagi aman. Apa emosional yang harus kita tumpahkan di sini? Inilah indahnya perjuangan, inilah indahnya perjalanan hidup. Kalau kita mundur ke belakang dari dimusuhi saudara-saudara, kemudian dibuang ke dalam sumur, dipungut oleh musafir, kemudian dijual, menempati istana, kemudian difitnah, masuk dalam penjara. Itu perjalanan-perjalanan Nabi Yusuf alaihissalam. Maka sampai di ayat ke-54 ini bisa dikatakan selamat tinggal kesulitan, selamat tinggal penderitaan, selamat datang makinun amin, ya, makinun amin, tempat yang aman. Sampai situ ya. Kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita yang membaca ayat ini, yang mengikuti secara emosional bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam, dan kita lihat di sini perpindahan dari satu tempat yang tidak menyenangkan ke tempat yang menyenangkan, dan mudah-mudahan Allah angkat derajat kita semua. Ayat ke-55.
Qala ja'alni khazainil ard. Inni hafizun alim. Inni hafizun alim. Yusuf berkata, qala, Yusuf berkata, ini dibacanya apa ini? Kalau dipotong, kalau diterusin qala ja'alni. Kalau dipotong qala, alifnya baris apa? Alifnya baris kasroh. Alifnya baris kasroh. Dari mana tahu kasroh? Ini fathah. Karena kalau ini fathah atau kasroh, huruf sebelum akhirnya fathah atau kasroh, maka baris alifnya kasroh. Kalau ini dhammah, maka baris alifnya dhammah. Karena perintah itu kan baris alifnya hanya ada dua, I dan U. Ya, saya ulang. Qala ja'alni, oke, nggak ada masalah kalau kita baca terus. Tapi kalau kita potong qala satu, ini dibacanya apa? Menentukan baris alif tergantung kepada baris huruf sebelum akhir. Kalau akhirnya itu lam ini, akhirnya lam, maka sebelum akhirnya adalah ain. Kalau ainnya fathah atau kasroh, maka alifnya kasroh. Kalau ainnya ini, lamnya ainnya dhammah, maka alifnya dhammah. Misal, huruf sebelum akhirnya yang mana? Huruf akhir mana di sini? Ini kita pisah dulu. Ini kita pisah dulu. Huruf akhirnya adalah ba. Ba. Huruf sebelum akhir ini berarti ta. Karena di sini barisnya dhammah, maka berarti alifnya ini. Kan ini kan dibaca waktubni. Waktubni. Kalau dipotong, maka jadinya wa uktubni, ya, dan catatlah aku, waktubni. Jadi kita menentukan baris huruf sebelum akhir, huruf akhir dulu. Akhirnya adalah lam, sebelum akhirnya adalah ain. Di sini akhirnya adalah ba, sebelumnya adalah ta. Ni ini tambahan. Kalau waj'alni, ij'alni, artinya jadikanlah aku. Ni itu menambahkan untuk aku ketika dalam perintah. Misalnya tolonglah aku. Tolonglah aku apa bahasa Arabnya? Sur ni. Masukkanlah aku. Adkhilni. Adkhilni. Khilni. Masukkanlah aku. Qala, kita balik ke ayat. Yusuf berkata, ij'alni, jadikanlah aku. Siapa yang berkata di sini? Yusuf. Ya, Yusuf. Berkata kepada siapa? Raja. Oke, itu dulu nih yang harus masuk di sini kita. Karena sebelumnya dari pembicaraan falamma kallamahu, maka ketika raja itu sudah berdiskusi, berbicara dengan Yusuf, ya, maka raja mengatakan, sesungguhnya engkau innaka ladaina makinun amin, engkau mendapatkan tempat yang indah di sisi kami. Kemudian Yusuf berkata, qala ij'alni, jadikan aku ala khazainil ard. Khazainil ard. Ini asalnya khazainul ardi, karena ada ala menjadi ala khazainil.
Khazainil ard itu kalau bahasa kita sekarang adalah bendahara. Khazain itu bendahara. Ard itu artinya negeri. Bendahara negeri. Kita ulang. Qala, Yusuf berkata, ij'alni, jadikanlah aku, ala khazainil ardi, pada khazainil ardi, bendahara negeri. Khazain, ya. Mengapa? Inni hafizun alim. Sampai kemudian dijadikan syarat untuk menjadi khazain. Apa tadi khazain? Bendahara. Syarat untuk menjadi bendahara itu adalah pertama hafiz, memiliki kemampuan, memiliki kecakapan untuk memelihara. Hafiz, pandai menjaga, pandai memelihara. Alim, kedua memiliki pengetahuan yang luas. Ini mengapa Nabi Yusuf alaihissalam meminta ini? Karena di sini disebutkan ini sesungguhnya aku hafizun alim. Hafiz, mampu untuk menjaga, mampu untuk memelihara. Kalau berarti berkaitan dengan bendahara, berarti mampu menjaga atau memelihara keuangan. Kedua, alim. Jadi hafiz saja tanpa alim juga nggak bisa. Alim tanpa hafiz juga kacau. Dari ayat 55 ini kita dapat satu syarat untuk menjadi khazain, bendahara. Makanya harus minimal punya dua. Pertama hafiz, yang kedua alim. Hafiz, kemampuan untuk memelihara, menjaga, merawat. Alim, kemampuan untuk mengetahui lebih luas. Bisa difahami maknanya? Qala, Yusuf berkata, ij'alni, jadikanlah aku, ala khazainil ard. Ala khazainil ard. Kalau bahasa kita sekarang, pada posisi bendahara negeri. Inni hafizun alim. Ini merupakan penjelasannya. Mengapa Yusuf meminta ini? Karena dia punya kemampuan ini. Inni, sesungguhnya aku, hafizun alim, memiliki kemampuan untuk memelihara dan memiliki kemampuan pengetahuan. Untuk menghafalnya saya rasa tidak sulit karena ini ayat pendek ya.
ala khazainil ard. Qala ij'alni ala khazainil ard. Ya. Qala ij'alni ala khazainil ard. Lagi. Qala ij'alni ala khazainil ard. 1, 2, 3. Qala ij'alni ala khazainil ard. Lagi. Qala ij'alni ala khazainil ard. Inni hafizun alim. Inni hafizun alim. Ya, ini Inni hafizun alim. Lagi. Sambungin qala. Qala ij'alni ala khazainil ard. Inni hafizun alim. Hafal? Pendek ya. Qala ij'alni ala khazainil ard. Inni hafizun alim. Lagi. Qala ij'alni ala khazainil ard. Inni hafizun alim. Alhamdulillah. 56. Wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ardi.
Wa kadzalik, wa kadzalik. Yang jelas kalau kita bertemu kata seperti ini, kita tidak mungkin bisa memahami kalau ayat sebelum ini kita nggak jelas. Jadi wa kadzalik, dan demikian itu, dan seperti itulah, berarti menunjuk ke ayat 55. Apa ayat 55 tadi? Yusuf alaihissalam mendapati posisi sebagai bendahara. Gitu. Yusuf alaihissalam menempati posisi sebagai bendahara. Wa kadzalik, dan demikianlah, makanna. Apa kita terjemahkan makanna ini? Kami memberikan tempat. Kami menempatkan, boleh. Kami memberikan tempat, kami menempatkan. Nah, ketika kita sampai makanna, kami memberikan tempat atau kami menempatkan, atau kembali kepada Yusuf, maka tergambarlah oleh kita di ayat sebelumnya. Ya. Wa kadzalik, dan demikian itulah, makanna, kami memberikan tempat, kami menempatkan Yusuf, li Yusuf, bagi Yusuf, untuk Yusuf, fil ard, di negeri, di bumi. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, inilah pemandangan yang bertolak belakang dengan pengalaman hidup Nabi Yusuf dari sebelumnya. Jadi kalau kita melihat lagi liku-liku perjalanan Nabi Yusuf alaihissalam, kemudian dijawab di sini makanna. Ini wa kadzalik, dan demikian itu, makanna, kami memberikan tempat li Yusuf, kepada Yusuf, fil ard, di negeri. Tidak ada kata baru, kata barunya barangkali cuma makanna. Ya. Ini asal katanya Makkah. Yatabawwa'u minha haitsu yasha. Dia menempati, yatabawwa'u, dia menempati, minha, darinya. Hanya ini kembali kemana ini? Hanya kembali kemana? Ada bisa jawab? Pada? Kembali ke ardi, negeri. Yatabawwa'u, dia menempati. Ini kata tabawwa'a, yatabawwa'u. Barangkali ibu masih ingat ada hadis yang saya sering sampaikan, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Man kadzaba alayya muta'ammidan, siapa yang mengadakan kebohongan terhadap kami dengan sengaja, falyatabawwa, maka hendaklah dia mempersiapkan dirinya, maq'adahu, tempat duduknya, minan nar, di neraka. Jadi yatabawwa'u, dia menempati. Dia di sini adalah Yusuf, minha, dari negeri, ha ini kembali kepada ardi, haitsu yasha,
di mana saja. Yasha, dia bertambah indah lagi kesan yang dimunculkan dari kata makanna tadi. Makanna, kami memberikan tempat. Saya ulang. Wa kadzalik, kalau kita melihat wa kadzalik berarti kita mundur ke ayat sebelumnya. Demikianlah sebelumnya pergeseran Nabi Yusuf alaihissalam dari orang yang penuh dengan penderitaan, penuh dengan ujian, penuh dengan fitnah, penuh dengan kedengkian dan sebagainya, tiba-tiba berpindah tempat. Ya, ladaina makinun amin, mendapatkan posisi yang sangat indah. Wa kadzalik, demikian itu, makanna, kami memberikan tempat li Yusuf, kepada Yusuf, fil ard, di negeri. Yatabawwa'u minha, dia akan menempati darinya, dari negeri itu, haitsu yasha, di mana saja dia haitsu yasha, di mana saja dia kehendaki. Awal indahnya perjalanan Nabi Yusuf alaihissalam. Awal indahnya ini ya. Ini kalau bahasa kita fajar menyingsingnya itu mulai dari sini. Ketika disebutkan tadi ladaina makinun amin. Gimana? Oh iya. Tapi kan di sebelumnya yang memberikan jabatan bukan Yusuf yang minta. Jadi kalau begini, kan kalau di bahasanya ladaina makinun amin, itu dulu loh. Ya. Mulai dari sekarang engkau di sisi kami mendapati posisi yang nikmat. Dari sekian banyak posisi, ya, yang ditawarkan, oke? Bukan minta. Yang diberikan oleh raja, tentu seseorang kan harus sesuai dengan kapasitasnya. Zolim namanya kalau misalnya saya nggak ahli dalam bidang bendahara, nggak ngerti hitung-hitungan duit, ditunjuk jadi bendahara, apa jadinya coba? Jadi bukan meminta jabatan, tetapi menentukan kualitas jabat. Itu kata kuncinya. Karena yang memberikan sebelumnya itu adalah raja. Kita lihat ayat ke-54 ya. Jadi jangan salah dalam memahami satu ayat. Ini bukti boleh meminta jabatan. Na'udzubillah min zalik nanti. Qala innakal yauma ladaina makinun amin. Di situ dulu. Ayat 54 akhir dulu. Innakal yauma ladaina makinun amin. Sesungguhnya engkau di sisi kami mulai hari ini mendapati posisi yang aman. Atau bahasa kitanya lebih tepatnya, ini kalau saya mau diangkat dijadikan sesuatu, maka kemampuan saya di bidang ini gitulah. Itu yang lebih pasnya ya. Ij'alni ala khazainil ard. Jadikan aku. Jadi bukan meminta di situ. Ini kesediaan untuk membantu raja. Ij'alni ala khazainil ard. Untuk ke negeri ini, karena kemampuan saya adalah hafizun alim,
mampu untuk memelihara, mampu untuk menjaga dan mempunyai pengetahuan, maka posisi yang pas adalah khazainil ard. Bisa dipahami? Satu. Yang kedua, kalau sekarang kadang-kadang banyak yang minta tapi nggak punya kapasitas. Ya, banyak yang minta jabatan tapi tidak punya kapasitas, gitu. Dan itu yang kita saksikan, Jadi, kalaupun dibolehkan minta dalam pengertian yang tadi, maka mintalah dalam artian yang betul-betul kita punya kemampuan. Tapi ini konteksnya bukan meminta jabatan, ya, karena sudah disebutkan di ujung ayat ke-54. Wa kadzalik, demikian itu, makanna li Yusuf, kami memberikan tempat, itu yang paling indahnya. Kami memberikan tempat terindah li Yusuf, kepada Yusuf, fil ard, di muka bumi. Makanna, simpulkan makanna, kami memberikan. Yatabawwa'u minha, dia menempati dari negeri itu, haitsu yasha, di mana saja dia kehendaki. Kebebasan yang diberikan oleh sang raja kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ard, wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ard. Ya, wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ard. Lagi, wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ard. 1, 2, 3. Wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ard. Lagi, wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ard. 1, 2, 3.